sering banget teman. Aku kesini gak bisa ada ini. Bapak kamu Kan ngapain sih lari ke sini Gojek? aku tanggal bos, saya nggak ada duit. Industri ride-hailing di Indonesia telah mengalami pertumbuhan eksponensial pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025, kita akan mencapai 93,56 juta pengguna ride-hailing. Hal ini menunjukkan layanan ride-hailing telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari kita. Perusahaan dalam industri ride-hailing perlu mempertahankan citra yang terjangkau agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan juga memiliki peluang yang besar untuk meraih pangsa pasar. Sebagai salah satu perusahaan di industri ride-hailing, Gojek hadir sebagai platform yang menyediakan beragam layanan melalui satu aplikasi. Gojek juga mengutamakan kenyamanan pengguna dengan integrasi layanan sesuai permintaan konsumen seperti GoRide, GoFood, GoSend, dan lain-lain. Gojek mempunyai visi untuk membangun platform teknologi yang memberdayakan setiap orang untuk mengakses dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Secara eksternal, Gojek diuntungkan oleh kondisi sosial dan teknologi yang berkembang pesat. Selain itu, industri teknologi informasi transportasi di Indonesia menunjukkan pertumbuhan dan daya saing yang berkelanjutan. Hal ini memberikan Gojek keunggulan tersendiri dan mendorong untuk mempertahankan semangat inovasinya. Jika dibandingkan dengan perusahaan lain, Gojek beroperasi dalam lingkungan yang menantang dan dinamis. Hal ini membutuhkan inovasi berkelanjutan, diferensiasi, dan kepuasan pelanggan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan profitabilitasnya. Gojek juga harus memanfaatkan kekuatan seperti fitur pemasaran yang menarik untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemangku kepentingannya. Peluang besar datang dari meningkatnya permintaan on-demand dan digital di Asia Tenggara. Namun, Gojek perlu waspada terhadap bersaing yang ketat dengan platform kompetitor dan tantangan regulasi dari pemerintah dan negara. Setelah melakukan analisis yang lebih dalam dan terfokus terhadap beberapa masalah yang dihadapi Gojek, kami mengidentifikasi 3 isu utama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dan persepsi layanan di mata konsumen dan berkaitan langsung dengan objektif utama Gojek. Untuk mengatasi hal tersebut, Gojek perlu berusaha untuk mempertahankan daya saing harga, meningkatkan segmentasi dan personalisasi pemasaran, mengkomunikasikan nilai hemat secara efektif, serta meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen. Meet our friends Jack. Mari kita kenali beberapa persona utama representatif yang menjadi target pengguna Gojek. Di sini, kami mempunyai 3 persona penting. Yang pertama, Jenis Kinanti, seorang mahasiswa rantau yang mengandalkan layanan e-hailing untuk mobilitas harian dengan budget yang terbatas. Lalu, ada Evan Hartanto, yang merupakan karyawan SCBD yang selalu sibuk dan sangat memperhatikan keamanan serta kecepatan layanan. Terakhir, ada Kartina Puspitasari, ibu rumah tangga dan pengusaha yang membutuhkan layanan yang user-friendly yang mendukung kesehariannya. Pain points yang dihadapi ketiga persona ini akan kami jadikan dasar dalam pengembangan strategi yang kami tawarkan untuk Gojek ke depannya. Berdasarkan analisis internal maupun eksternal, kami dan Berlipat Consulting memperkenalkan strategi GEMAS yang menempatkan Gojek sebagai layanan hemat, efisien, dan aman untuk kebutuhan sehari-hari. Fokus utama kami pada 4 pilar utama, yaitu Gojek Hemat, Gojek Mudah, Gojek Aman, dan Gojek Spesial. Setiap pilar ini akan kami bahas lebih lanjut dalam strategi pemasaran yang terintegrasi. Melalui pendekatan marketing funnel, pada tahap pertama, strategi yang kami terapkan adalah awareness dengan kampanye bernama Gojekin Aja Dulu. Kampanye ini berfokus pada memperkenalkan layanan hemat dari Gojek. Berdasarkan segmentasi pasar yang sudah kami paparkan sebelumnya, pertama, kita punya remaja rantau yang sangat aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X. Mereka memiliki short attention span, jadi konten yang kita buat haruslah singkat, sekitar 30 detik maksimal ya, tapi tetap mempertahankan isi konten yang menarik. Oleh karena itu, kita akan menggunakan influencer yang sedang tren untuk membuat konten yang up to date dan engaging. Kemudian, ada pegawai SCBD yang sehari-hari menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi untuk commuting. Karena mereka banyak menghabiskan waktu di jalan, iklan yang cocok untuk mereka adalah billboard di jalanan atau di stasiun transportasi umum. Kontennya harus singkat, to the point, dan mudah dipahami dalam waktu yang singkat, agar mereka bisa menangkap pesan dari Gojek dengan cepat saat mereka berada di perjalanan. Terakhir, kita punya ibu rumah tangga pengusaha kue yang tidak terlalu aktif di media sosial. Mereka hanya menggunakan Instagram untuk scrolling feeds tanpa terlalu mengikuti tren. Jadi, iklan yang kita buat harus langsung muncul di feed mereka, to the point, dengan pesan yang relevan tentang keamanan dan kemudahan menggunakan Gojek. Kita bisa memanfaatkan Instagram Ads dengan SEO atau Search Engine Optimization untuk menjangkau segmen ini. Dengan strategi iklan yang disesuaikan dengan gaya hidup dan perilaku dari setiap segmen, kita bisa menjangkau pengguna dengan lebih efektif dan lebih relevan. Selain itu, kami juga menawarkan solusi Go Act untuk tahap awareness yang berfokus pada pembuatan kode khusus yang terintegrasi dengan event-event besar untuk meningkatkan brand awareness pada momen-momen penting. Salah satu contoh implementasi adalah saat acara besar seperti acara wisuda ataupun acara konser yang sedang happening. Selain itu, kami juga menawarkan solusi untuk membuat serial web menarik yang menyoroti bagaimana teknologi Gojek mempermudah kehidupan sehari-hari. Dengan integrasi kode khusus yang sesuai dengan momen penting dan serial web yang relatable, Gojek dapat membangun brand awareness yang kuat dan relevan bagi pengguna, terutama saat mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan penting dalam hidup mereka. Impact dari solusi awareness ini nantinya akan dapat meningkatkan jumlah unduhan aplikasi sebesar 15% dalam waktu 6 bulan dengan peningkatan pengguna baru sebesar 10%. Setelah tahap awareness, kami beralih ke tahap interest and desire. Pada tahap interest, dengan kampanye Kenapa Gojek, kami akan meningkatkan minat pengguna terhadap layanan Gojek melalui kolaborasi eksklusif dengan brand-brand affordable seperti kosan dan coworking space yang mempunyai target pasar mahasiswa atau orang bekerja. Targetnya adalah meningkatkan kunjungan website atau aplikasi sebesar 25%. Di tahap desire, dengan kampanye Gojek Bikin Lagi, kami akan menciptakan keinginan lebih kuat bagi para pengguna untuk mencoba layanan Gojek lebih sering dengan menawarkan paket bundling hemat melalui Go Plus Advance, yaitu paket bundling ekonomis yang memungkinkan pengguna untuk memilih layanan sesuai layanan favorit mereka dalam satu paket dengan harga yang lebih murah. Dan ada juga promo diskon kilat atau flash sale, yaitu promo diskon terbatas pada jam atau hari tertentu untuk menciptakan rasa urgensi bagi para penggunanya. Pada tahap selanjutnya, yaitu action dengan kampanye Just Pesen Gojek.
Kami ingin mendorong pengguna untuk segera memesan layanan Gojek. Kami hadirkan 2 solusi utama. Yang pertama, yaitu Go Assistant, yang merupakan layanan customer service berbasis AI yang cepat dan tepat, yang nantinya layanan ini dapat terhubung langsung dengan customer service in person dari Gojek sendiri. Lalu, yang kedua, ada solusi Guardian Mode, yaitu fitur keamanan real-time untuk memastikan kenyamanan pengguna, hingga fitur untuk menghindari perbedaan plat nomor atau salah driver dalam perjalanan dengan adanya pencocokan kode terlebih dahulu saat bertemu dengan driver. Dengan adanya solusi ini, kami menargetkan peningkatan retensi pengguna sebesar 15% dan pengguna churn rate sebesar 10%. Program Go Club Reward ini kami bertujuan untuk mengembalikan fitur realitas dengan fitur-fitur yang dikembangkan lebih inovatif dan relevan. Yaitu kami mengusung dengan tema Pertualangan Seru bareng Jack. Setiap tingkatan dimulai dari Jack Bayi hingga Jack Legenda menawarkan cara-cara mendapatkan poin melalui transaksi rutin, penggunaan fitur baru, atau partisipasi di media sosial, serta berbagai benefit yang disesuaikan dengan gaya hidup pengguna. Di tingkat awal, Jack Bayi memberi pengguna diskon dengan cashback di layanan Gojek, sementara Jack Cilik Petualang menambahkan akses ke konten edukatif dan hiburan. Pada tingkat yang lebih tinggi seperti Jack Remaja Gaul dan Jack Dewasa Mandiri, pengguna mendapatkan diskon eksklusif, cashback, serta akses prioritas ke acara-acara khusus dan layanan premium seperti GoCar Executive atau Co-working Space. Puncaknya, Jack Legenda menawarkan pengalaman VIP dengan asisten pribadi, hadiah mewah, dan kesempatan untuk memberikan masukan langsung ke tim Gojek. Program ini dirancang untuk tidak hanya meningkatkan loyalitas, tapi juga menawarkan pengalaman yang dipersonalisasi berdasarkan kebutuhan dan gaya hidup pengguna. Selanjutnya, program Anniversary Surprises adalah program yang memberikan diskon atau hadiah spesial pada hari ulang tahun pengguna atau pada hari pertama mereka mendaftar di Gojek. Ini merupakan cara yang dapat membuat pengguna merasa dihargai dan diperhatikan. Hadiah ini bisa berupa diskon besar atau layanan gratis dan bisa digunakan dalam waktu terbatas. Gojek Wrap Up adalah fitur personalisasi yang memberikan mereka penggunaan layanan Gojek oleh pengguna selama 1 tahun. Fitur ini mirip dengan Spotify Wrap, di mana pengguna bisa melihat statistik seperti jumlah perjalanan, merchant favorit, dan bahkan julukan unik yang diberikan berdasarkan kebiasaan mereka. Misalnya, Night Rider untuk pengguna yang sering memesan GoRide di malam hari. Pengguna juga dapat membagikan hasil rekap tersebut di media sosial dengan fitur share yang diintegrasikan, sehingga bisa menciptakan efek viral dan meningkatkan brand awareness Gojek. Fitur Go Personalize memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan halaman utama aplikasi mereka dengan layanan Gojek yang paling sering digunakan, sehingga pengguna tidak perlu terus-menerus untuk mencari layanan di antara banyaknya fitur yang ditawarkan oleh Gojek. Fitur ini dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dengan memberikan akses cepat ke layanan yang mereka butuhkan, sementara Gojek memiliki peluang untuk menawarkan promosi yang lebih sesuai, yang bisa mendorong pengguna layanan yang lainnya. Strategi GAMAS ini akan diuji dan diimplementasikan dalam periode 3 tahun, yaitu dari akhir 2024 hingga awal 2026. Pada akhir tahun 2024 terdapat 6 program yang diluncurkan, yakni Go Act dan Go Plus Advance dari kategori Gojek Hemat, kemudian program Guardian Mode dari kategori Gojek Aman, serta program Collect Experience Go Club Reward dan Gojek Wrap Up dari kategori Gojek Special. Kemudian 2 program pada awal tahun 2025, yakni Flash Save dan Go Ya. Kemudian 2 program pada Q2 tahun 2025, yakni Go Friend dan Anniversary Surprises. Dan terakhir meluncurkan program Go Assistant pada Q3 tahun 2025. Terdapat 7 risiko yang diidentifikasi berdasarkan 2 faktor utama, likelihood dan impact atau sensitivity. Risiko-risiko tersebut meliputi penurunan margin keuntungan akibat promo yang terlalu sering, penyalahgunaan sistem referral promo, kesulitan teknis dalam pengembangan fitur seperti Go Assistant dan Guardian Mode, rendahnya adopsi fitur baru oleh pengguna, potensi pelanggaran privasi terkait Guardian Mode, serta rendahnya minat terhadap program loyalitas seperti Go Club Reward dan personalisasi fitur Gojek Wrap Up. Untuk setiap risiko, diusulkan langkah mitigasi yang spesifik, seperti Gojek akan melakukan analisis profitabilitas yang lebih ketat untuk promo, kemudian menerapkan sistem verifikasi yang lebih kuat untuk mencegah penyalahgunaan, mengembangkan fitur secara bertahap dengan dukungan pelatihan bagi pengguna, kemudian membuat iklan menarik yang intensif dan tutorial yang mudah dipahami, melakukan riset yang mendalam, memastikan transparansi dan persetujuan anggota, dan terakhir melakukan riset pasar. Analisis ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dan risiko yang ada, sekaligus memaksimalkan keberhasilan implementasi inisiatif Gojek. Berdasarkan analisis tim kami menemukan bahwa pangsa SOM Gojek adalah 63.990.000 yang mengindikasikan ukuran pasar yang besar. Maka dari itu, dengan alokasi anggaran yang telah dirancang untuk memastikan implementasi yang komprehensif, dapat dirumuskan return on investment yang mencerminkan potensi yang kuat dengan ROI sebesar 66,66% dan NPV sebesar 95.467.195.000 dengan payback period selama 1,2 tahun. Solusi gemas ini menawarkan solusi low hanging fruit dengan mengorbankan effort yang kecil tetapi dapat mendapatkan impact yang tinggi dengan solusi Gojek Special yang paling low effort dan high impact. Hal ini dikarenakan adanya personalisasi yang akan menciptakan hubungan atau komunitas yang lebih erat. Key performance indicator dari Gojek Special ini adalah penjualan naik sebanyak 35% melalui program loyalitas dan penawaran khusus dan customer lifetime value yang akan meningkat sebesar 15%. Kesimpulannya, untuk mempertahankan posisi Gojek sebagai pemimpin pasar dengan citra yang hemat, strategi gemas ini akan memastikan Gojek untuk tetap menjadi pilihan utama bagi para masyarakat dengan fokus pada kehematan, kemudahan, keamanan, dan pengalaman yang spesial. Gojek dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari pengguna dengan lebih efektif dan efisien. Hidup boleh rumit, tapi perjalanan jangan ikut-ikutan. Jadi, yuk permudah hidup kita sehari-hari bareng Gojek dengan solusi gemas. Sekian presentasi dari kami, berikut consulting. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata.